70, 80, 90-an kenangan masa lalu channel. Dalam seri ke-153 ini, didukung oleh para pemain, Harry sebagai Sang Rama Wijaya, Rudi sebagai Nambi, Wiwit sebagai Raja Patni, Rini sebagai Tribuana, Novi sebagai Mahadewi, Jumira sebagai Pratnya Paramitra Jayendra Dewi, Petrus Urspon sebagai Jaya Katwang, Bambang Jeger sebagai Kebo Mundarang, Narto Bantul sebagai Arda Raja, Idris Apandi sebagai Ramapati, Rusli sebagai Rangga Lawe, Nusri Nurdin sebagai Lembu Sora, Suryadin Tanjung sebagai Jaran Lejong, dan Asdi Suhastra pembawa cerita. Padukuhan Majapahit yang terletak di tengah-tengah hutan tarik, sunyi dan lengang. Mendadak, kesunyian dan ketenangan malam itu terganggu dengan adanya derap seekor kuda yang berlari di atas jalan setapak. Dia, Sang Rama Wijaya, tengah bercengkrama dengan keempat orang istrinya ketika salah seorang abdinya datang menghadap. Abdi itu melaporkan bahwa Nambi sedang menunggu di ruangan pendapa dan ingin berbicara dengan beliau. Dia, Sang Rama Wijaya, pamit pada istri-istrinya, kemudian bergegas melangkah ke ruangan pendapa. Nambi duduk bersila, dan laki-laki setengah tua itu mengangkat wajahnya begitu melihat Ratu Gustinya muncul dari pintu ruang tengah. Oh, ada apa, Paman Nambi? Ada berita yang hamba hendak sampaikan, Gusti. Berita mengenai apa, Paman? Baru saja seorang Telik Sandi melaporkan pada hamba, Gusti. Mereka melihat prajurit-prajurit Kediri memasang kemah di pinggiran hutan tarik. Mungkin benar sekali apa yang sudah kita duga sejak semula. Pasti mereka datang untuk memeriksa dan menggeledah Majapahit. Lalu siapakah yang menjadi pimpinan mereka, Paman Nambi? Menurut laporan Telik Sandi yang hamba terima, prajurit-prajurit Kediri itu langsung dipimpin oleh Sang Prabu Jaya Katuang sendiri, Gusti. Kira-kira jumlah mereka ada berapa, Paman? Kira-kira ada sekitar 300 orang prajurit, Gusti. Tapi Telik Sandi itu menambahkan bahwa mereka datang dengan peralatan berburu. Kukira itu hanya untuk menutupi tujuan yang sebenarnya. Mereka hanya pura-pura berburu di hutan tarik. Aku yakin berita tentang desa Lopandak sudah sampai ke telinga Jaya Katuang. Dan sekarang dia ingin melihat sendiri secara langsung keadaan desa Majapahit. Lalu apa yang sekarang kita lakukan, Gusti? Begini saja, Paman. Paman segera menghubungi Paman Ramapati, Paman Lembu Sora, Kakang Ranggalawi, Kakang Banyak Kapuk, dan Kakang Kebu Anabrang. Kita harus benar-benar waspada dan hati-hati. Kita segera mengadakan persiapan untuk menerima mereka sewaktu-waktu. Apapun yang akan mereka lakukan, mereka tidak boleh tahu apa yang sedang terjadi di Padukuhan Majapahit ini. Nambi segera pergi untuk menjalankan perintah Ratu Gustinya. Beberapa saat lamanya dia, Sang Rama Wijaya, termenung di ruangan pendapa. Laki-laki berwajah tampan itu menatap ke arah cahaya lampu minyak jarak yang terpanjang di tengah-tengah tiang pendapa. Wajahnya yang menyinarkan seri kebangsawanan kelihatan memikirkan sesuatu yang sedang mengusik perasaannya. Rupanya Paman Prabu Jaya Katuang sendiri yang akan datang memeriksa Padukuhan Majapahit ini. Iya, tapi sebenarnya yang lebih berbahaya adalah Arda Raja, putranya. Ya, Arda Raja manusia licik. Dulu dia menjadi musuh dalam selimut, sehingga Singasari dapat dihancurkan oleh tentara gelang-gelang. Ya, dan aku tahu itu. Sejak dulu, dia tidak menyukaiku. Ya, Arda Raja inilah orang yang perlu diwaspadai. Apalagi sekarang dialah orang yang sangat berperanan di dalam roda pemerintahan Kediri. Dia pasti berusaha untuk menjatuhkan aku. Tapi ya, sekarang ini aku harus pandai-pandai menahan diri. Ya, kalau sampai Prabu Jaya Katuang mengetahui bahwa aku menyusun kekuatan di Majapahit ini,
maka dengan mudah pemerintah Kediri akan melenyapkan desa kecil ini dari muka bumi. Dyah Sanggramawijaya cukup lega. Dinding-dindingnya terbuat dari papan dan lantainya beralaskan tikar pandan. Keempat istri Dyah Sanggramawijaya nampak duduk di atas lantai sambil berbicara perlahan-lahan. Mereka adalah putri almarhum Sang Prabu Kertanegara. Yang paling tua, putri sulung Sang Prabu bernama Tribuana. Putri Tribuana terkenal dengan sebutan Dewi tak bercela. Kemudian adiknya bernama Mahadewi, terkenal sebagai wanita yang cantik rupawan. Putri nomor 3 bernama Pratnya Paramitra Jayendra Dewi, terkenal sangat menawan hati. Sedangkan yang keempat adalah putri bungsu Sang Prabu Kertanegara, bernama Raja Patni. Raja Patni inilah istri yang paling dikasihi Dyah Sanggramawijaya. Mereka berempat buru-buru menggeser duduknya begitu melihat suaminya muncul dari pintu ruang tengah memasuki ruangan. Oh, Kanda Wijaya, hamba mendengar bahwa prajurit-prajurit Kediri sedang memasang tenda di pinggiran hutan tarik. Apakah berita ini benar, Kanda? Benar, Dinda Raja Patmi. Tapi kalian tidak perlu merasa cemas. Hamba yakin mereka datang untuk menggeledah Majapahit, Kanda. Memang kelihatannya begitu, Dinda Tribuana. Karena itu kita harus waspada. Kita harus hati-hati. Tapi hamba khawatir apa yang Kanda Wijaya rencanakan selama ini akhirnya terbongkar, Kanda. Iya, kalau memang harus terjadi seperti itu, kita tidak bisa berbuat apa-apa lagi, Dinda Mahadewi. Tapi mudah-mudahan para dewa melindungi kita semua. Prajurit-prajurit Kediri itu memang keterlaluan sekali. Mereka tak henti-hentinya membuat kesusahan pada kita. Semenjak kita melarikan diri dari istana Singasari, mereka terus memburu kita. Sampai akhirnya Arya Wiraraja melindungi kita di Kadipaten Sumenep. Dan sekarang mereka masih terus mencurigai kita, mengawasi kita, dan kemungkinan besar masih tetap ingin menghancurkan kita, Kanda. Itu sudah jamaknya, Dinda Tribuana. Jaya Katwang merebut kekuasaan dari pemerintah Singasari. Sedangkan kita adalah kerabat kerajaan Singasari. Sudah sepantasnya Jaya Katwang merasa takut, merasa khawatir kekuasaannya akan kembali direbut oleh orang lain. Iya, saya hanya kasihan melihat kalian berempat. Kalian terpaksa hidup menderita, hidup terlunta-lunta sebagai pelarian. Dan sekarang kalian hidup di tengah-tengah hutan seperti ini. Kanda Wijaya, jangan berkata seperti itu. Kami berempat adalah istri-istrimu. Kami sudah sepakat. Kami sudah berjanji dalam hati bahwa kami akan tetap setia mendampingi Kanda Wijaya. Benar, Kanda Wijaya. Kanda Wijaya tidak perlu meragukan kesetiaan kami. Iya, Kanda. Apapun yang akan terjadi atas diri Kanda Wijaya, kami akan ikut serta menerima segala akibatnya. Dan semua ini kami lakukan karena kami sangat mencintai Kanda Wijaya. Terima kasih atas pernyataan kesetiaan kalian padaku. Aku merasa terharu sekali mendengarnya. Iya, baiklah. Kalian tidak perlu merasa cemas. Aku yakin apa yang telah kita rencanakan selama ini suatu ketika akan memperoleh hasil yang gemilang. Aku yakin mereka tidak akan dapat menemukan apa-apa di Dukuh Majapahit. Mereka pasti akan kembali ke Kediri dengan tangan hampa. Sementara itu di pinggiran hutan tarik, nampak 8 buah tenda yang dipancangkan di atas lapangan rumput. Tenda-tenda itu terbuat dari kulit sapi yang dikeringkan. Ujung-ujung tenda diikat dengan tambang serat nanas yang kemudian dikaitkan pada akar-akar pohon. 7 buah tenda yang ukurannya agak kecil dipancangkan berkeliling. Dan di tengahnya terdapat sebuah tenda yang ukurannya jauh lebih besar. Di dalam tenda yang paling besar itulah Prabu Jaya Katwang biasa istirahat di malam hari ketika sedang berburu. Malam belum begitu larut. Udara terasa dingin. Dan udara terasa semakin dingin setiap angin bertiup dari lereng gunung Penanggungan dan menerobos masuk hutan tarik.
Sang Prabu Jayakatwang duduk di atas tikar di dalam tenda dengan ditemani Patih Kebumundarang dan putranya Ardaraja. Sementara 4 orang prajurit pengawal pribadinya berjaga-jaga di luar tenda. Paman Kebumundarang, bagaimana rencana kita besok pagi? Sebaiknya Gusti Prabu sendiri yang langsung berhadapan dengan Dyah Sangramawijaya untuk mengadakan tanya jawab seperlunya. Benar, Ayahanda Prabu. Sementara Ayahanda Prabu mengadakan tanya jawab dengan Kakang Wijaya, hamba dan Paman Kebumundarang akan memeriksa keadaan di sekitar desa Majapahit. Kukira desa yang mereka namakan Majapahit itu tidak akan banyak artinya bagi pemerintah Kediri. Ya, apa artinya sebuah desa yang terletak di tengah-tengah hutan seperti ini? Bukan desanya yang menjadi masalah, Gusti Prabu. Tapi orang-orang yang tinggal di desa itulah yang perlu kita waspadai. Benar, Ayahanda Prabu. Menurut pendapat hamba, bagaimanapun juga Kakang Wijaya tetap merupakan duri dalam daging bagi pemerintahan Kediri. Ya, baiklah. Aku hanya menuruti saja apa yang menjadi kemauan kalian. Mudah-mudahan saja apa yang telah kita lakukan sekarang ini bukanlah sebuah lelucon. Ya, sudahlah. Kita lihat saja bagaimana besok pagi. Malam terus merangkak perlahan-lahan. Di atas langit yang jauh bertaburan bintang gemintang. Sementara itu kabut tipis melayang-layang di atas permukaan tanah. Sang Prabu Jayakatwang sudah terlena dalam tidurnya. Sementara beberapa orang prajurit nampak berjaga-jaga di sekitar tenda. Bagaimana Paman Nambi? Apakah mereka kelihatan sudah bergerak menuju kemari? Benar, Gusti. Sang Prabu Jayakatwang dan dikawal prajurit-prajuritnya telah bergerak menuju ke pendukuhan Majapahit. Sang Prabu ditemani Patih Kebumundarang dan Ardaraja. Ya, kalau begitu persiapkan segala sesuatunya, Paman. Perintahkan agar orang-orang bekerja seperti biasa di sawah, di ladang ataupun di tegalan. Baik, Gusti. Pagi yang cerah itu, rumah kediaman Dyah Sangramawijaya kelihatan ramai sekali. Prajurit-prajurit Kediri berkerumun di halaman, dan sebagian berjajar di sepanjang jalan. Dyah Sangramawijaya menyambut Sang Prabu Jayakatwang di ruangan pendaba. Kulihat kau sudah cukup kerasan tinggal di sini, Sangramawijaya. Benar, Paman Prabu. Tempat ini cukup nyaman untuk dihuni. Rasanya hamba semakin kerasan untuk tinggal di hutan tarik ini, Prabu. Hutan tarik? Ataukah Majapahit? Hamba menamakan tempat yang hamba huni bersama 40 orang kepala keluarga di sini Desa Majapahit, Paman Prabu. Majapahit? Aku lebih senang menyebut hutan tarik. Aku sama sekali tidak keberatan kalau kau tetap menyebut sebagai hutan tarik. Majapahit hanyalah sebuah nama untuk suatu tempat. Dan apalah artinya sebuah nama? Ayahanda Prabu, silakan Ayahanda Prabu berbincang-bincang dengan Kakang Wijaya di ruangan pendopo ini. Saya dan Paman Kebumundarang ingin berjalan-jalan di luar sebentar. Kau memang tidak biasa duduk berlama-lama, Ardaraja. Pergilah keluar, kalau itu yang kau inginkan. Biarlah aku bercakap-cakap sebentar dengan Sangramawijaya di sini. Kalau Adi Ardaraja ingin berjalan-jalan di luar untuk melihat suasana di sekitar Dukuh Majapahit, biarlah ditemani Paman Nembusora dan Kakang Ranggalawi. Aku sama sekali tidak keberatan kalau ada orang-orang yang ingin menemaniku berjalan-jalan.
Cukup nyaman juga untuk tinggal di tempat seperti ini. Kukira desa yang kau bangun ini semakin lama akan semakin ramai, Sanggrama Wijaya. Paman Prabu, hamba hanya mengharapkan agar desa Majapahit ini bisa menjadi tempat pemukiman yang tenang, damai bagi warganya. Iya, kukira keinginanmu itu tidak terlalu muluk-muluk. Oh ya, kulihat rumah-rumah penduduk masih agak jarang. Semuanya tidak lebih dari 40 kepala keluarga, Gusti Prabu. Iya. Mereka berasal dari desa-desa di pinggiran hutan tarik seperti Pongging, Jongan, Tebu, ataupun Kedung Dawa. Iya. Tapi ada juga di antara mereka yang berasal dari daerah yang agak jauh seperti Kapanjangan dan Desa Segara, Gusti Prabu. Iya, aku ikut merasa gembira karena kau dan orang-orangmu sudah berhasil membangun sebuah desa, Sanggrama Wijaya. Aku sama sekali tidak keberatan kalau desa ini semakin hari semakin bertambah ramai. Ya, aku bahkan bersedia membantu usaha-usahamu untuk memajukan dan mengembangkan desa ini lebih jauh. Tapi ada satu hal yang perlu kau ingat, Sanggrama Wijaya. Apakah itu, Paman Prabu? Desa Majapahit ini kuizinkan berdiri dan berkembang bukan untuk tujuan-tujuan yang lain. Kau boleh saja membuka lahan-lahan pertanian. Kau boleh membuat sawah, ladang, ataupun tegalan. Kau juga boleh membuat usaha-usaha perdagangan dengan desa-desa lain ataupun pasar-pasar di daerah-daerah lain. Sanggrama Wijaya, kau pasti mengerti apa yang aku maksudkan. Paman Prabu, selama ini Paman Prabu Jayakatwang telah berbuat baik pada hamba. Paman Prabu telah mengampuni kesalahan-kesalahan hamba di masa-masa yang lalu. Bahkan Paman Prabu telah memberikan kepercayaan pada hamba dan memberikan hutan tarik sebagai tempat tinggal hamba bersama keluarga. Dan hamba tidak akan menyalahgunakan kepercayaan yang Paman Prabu berikan pada hamba. Kakang Ranggalawe. Ya, Gusti. Kulihat banyak sekali pohon-pohon ditebang untuk membuka lahan-lahan pertanian di tempat ini, Kakang. Benar, Gusti. Kami memang membutuhkan lahan-lahan pertanian untuk bercocok tanam, Gusti. Tentunya dibutuhkan banyak tenaga manusia untuk menebang pohon-pohon hutan sebanyak ini. Tidak terlalu banyak, Adik Kepemudarang. Kami semuanya bekerja siang malam. Kami memang membutuhkan lahan-lahan pertanian ini. Karena itu, kami semua bekerja keras. Dan dengan cara seperti itu, kami mampu menebang pohon sebanyak ini dalam waktu yang sangat singkat. Benar, Gusti. Semua pekerjaan yang berat ini berhasil kami selesaikan berkat semangat gotong royong yang cukup tinggi di antara kami. Hebat juga semangat orang-orang Majapahit. Ada apa, Jaranejo? Kami sudah melaksanakan perintah Gusti Adaraja. Rumah-rumah penduduk sudah kami geledah semua. Lalu bagaimana hasilnya? Sepertinya tidak ada tanda-tanda yang mencurigakan, Gusti. Aneh sekali. Jadi Gusti Ardaraja datang ke Majapahit ini untuk menggeledah rumah-rumah penduduk? Itu bukan urusan Kakang Ranggalawe. Itu adalah urusan pemerintah Kediri dengan Ratu Gustimu, Kakang Sanggrama Wijaya. Mari, Paman Kepemudarang, kita lanjutkan pemeriksaan ini. Aku masih belum puas. Aku masih belum percaya bahwa kita tidak bisa menemukan sesuatu di desa yang bernama Majapahit ini. Rombongan Ardaraja segera meneruskan perjalanannya. Sementara Lembu Sora, Ranggalawe dan beberapa orang warga Majapahit mengiringi di belakang mereka. Mereka terus berkuda mengitari dukuh Majapahit. Saya Tarsan dari Jakarta.
Dengarkan terus sajian musik, komedi, informasi, seni budaya, keagamaan, juga salam dan pantun hanya di Karimata FM, kebanggaan Madura. Jangan ngaku orang Madura kalau belum mendengarkan Karimata FM Taya. Kecap sedap lebih hitam, kental dan gurih. Lebih hitam, kental dan gurih. Kecap sedap untuk semua masakan, untuk semua makanan. Pakai kecap sedap pasti lebih sedap. Dari bahan alami, proses multikulturasi, 3 kali penyaringan, higienis dan bergizi. Kecap sedap lebih hitam, kental dan gurih. Kecap sedap, kecap sedap, nikmatnya kecap sedap. Masakan apa saja pasti lebih sedap. Kecap sedap, Rasakan bedanya. Karimata Malam, Karimata. Rombongan Ardaraja terus berkuda mengitari desa Majapahit. Sekali waktu mereka berhenti di depan rumah seorang penduduk. Jaran Lejong dan beberapa orang prajurit Kediri diperintahkan untuk menggeledah rumah penduduk tersebut. Sementara itu, Rangga Lawe, Lembu Sora dan beberapa orang warga desa Majapahit yang menyertainya hanya melihat saja dari atas punggung kudanya. Ardaraja nampak sangat kecewa dan kesal karena tidak juga menemukan apa yang dicarinya. Sudahlah, sudah. Mari kita lanjutkan perjalanan. Hayo, hayo, semuanya naik ke atas punggung kuda lagi. Mari kita lanjutkan perjalanan. Bagaimana Paman Kepemundaran? Agaknya mereka telah mengadakan persiapan lebih dulu, Gusti. Kita tidak bisa menemukan apa-apa di sini. Kurang ajar. Tapi aku tidak akan menyerah. Naluriku mengatakan bahwa ada hal-hal yang disembunyikan di tempat ini. Jaran Lejong? Iya, Gusti. Itu, ada orang sedang bekerja di Tegalan. Bawalah orang itu kemari, cepat. Baik, Gusti. Ini orangnya, Gusti. Ayo, kau harus berlutut di hadapan Gusti Ardaraja. Baik, Gusti. Hamba akan segera berlutut. Orang yang sudah berusia agak lanjut, yang ternyata adalah Ki Wahan, segera berlutut di depan Ardaraja. Untuk sesaat lamanya, Ardaraja memandang Ki Wahan dengan tatapan mata yang tajam. Kemudian perlahan-lahan, putra Sang Prabu Jayakatwang itu mendekati orang yang berlutut di depannya. Siapa namamu? Nama hamba Ki Wahan, Gusti. Sudah berapa lama kau tinggal di tempat ini? Sudah beberapa bulan hamba tinggal di Duku Majapahit ini. Majapahit? Majapahit? Tidak ada itu desa yang bernama Majapahit. Tapi Gusti, tidak ada desa yang bernama Majapahit.
Yang ada hanyalah hutan tarik. Tapi Gusti, desa ini memang bernama Majapahit. Gusti Sangkramawijaya sendiri yang menamakan desa ini Majapahit, Gusti. Goblok! Tolong! Aduh, ampun Gusti, ampun. Diam! Sekali lagi kau berani menyebut Majapahit, lidahmu akan kupotong. Ampun. Jalan Ejong. Ya Gusti. Coba kau periksa si tua bangka ini. Aku ingin tahu apakah dia benar-benar hanya seorang tua yang bisa bekerja di sawah, ataukah dia mempunyai keahlian yang lain. Baik Gusti. Coba kau perlihatkan kedua belah telapak tanganmu kepadaku. Baik Gusti. Buku-buku tanganmu cukup keras. Juga jari-jari tanganmu cukup keras. Coba kau berdiri. Kau bisa berdiri dengan bagus sekali. Sekalipun sudah tua. Kulihat tubuhmu sepertinya masih cukup perkasa. Dengar. Dengar dan jawablah pertanyaanku ini. Apakah kau bisa membuat kuda-kuda? Kuda? Maksud Tuhan, apakah hamba bisa naik kuda? Kau jangan pura-pura berlaku bodoh. Kuda-kuda, bukan kuda. Aku bertanya apakah kau bisa membuat kuda-kuda. Kau jangan seperti orang kebingungan begitu. Jawablah pertanyaanku. Hamba belum mengerti apa yang Tuhan maksudkan. Jalan Ejong, aku sudah tidak sabar lagi. Ajaklah si tua bangka itu memainkan 1 atau 2 jurus. Baik Gusti. Hentikan kataku. Tontonan apa yang kau perlihatkan ini? Sungguh-sungguh tidak lucu. Kau jangan ikut campur urusan ini, Ranggalawe. Apa kesalahan orang tua ini? Sehingga kau memukulinya seperti seekor anjing. Apa kau tidak tahu bahwa aku sedang mengemban tugas? Aku sedang mengemban perintah dari Gusti Ardaraja? Aku hanya ingin tahu mengapa orang tua yang tidak berdosa ini dianiaya. Biarlah aku yang akan menjawabnya, Jalan Ejong. Kakang Ranggalawe. Ya Gusti. Ketahuilah, aku datang ke tempat ini bukan untuk berdharma wisata. Aku datang untuk suatu tujuan yang penting sehubungan dengan ketertiban dan keamanan pemerintahan Kediri. Maaf Gusti Ardaraja. Apakah demi menjaga ketertiban dan keamanan pemerintah Kediri, maka orang tua yang tidak berdosa harus dipukuli, harus dianiaya dengan semena-mena, harus diperlakukan seperti seekor binatang? Ranggalawe, kalau si tua bangka itu tidak mau dipukuli, maka dia harus menangkis pukulan itu. Ki Wahan hanyalah seorang petani. Dia tidak mengerti tentang olah kanuragan. Bagaimana dia mampu menangkis pukulan-pukulan Jaran Lejong yang adalah seorang prajurit Kediri? Aku tidak percaya. Aku tidak percaya dia tidak mengerti olah kanuragan. Maaf Gusti Ardaraja. Memang sesungguhnya lah Ki Wahan tidak tahu apa-apa tentang olah kanuragan. Dia hanya seorang petani biasa. Dia hanya bisa mencangkul sawah ataupun tegalan untuk bercocok tanam. Jadi, sekalipun dia dipukul terus-menerus sampai babak belur, bahkan sampai mati, dia tidak akan mampu membalas apa-apa. Bohong! Dusta! Aku tidak percaya. Dia hanya seorang petani biasa. Dia pasti seorang pendekar. Nah, lihat! Ardaraja kelihatan sangat marah. Tangannya bergetar, wajahnya merah padam. Sambil menghunus kerisnya, dia segera melangkah mendekati Ki Wahan yang semakin mengkerut ketakutan.
Lihatlah semuanya. Kalau memang si tua bangka ini tidak tahu ilmu kanuragan, maka dalam waktu sekejap dia pasti akan binasa di tanganku. Tunggu, tahan Ranggalawe. Tahan, sabarlah anakku. Aku tidak bisa membiarkan perbuatan sewenang-wenang ini, Paman Lembu Sora. Gusti Ardaraja. Bukan hanya Gusti Ardaraja yang bisa mencabut keris. Sudah kukatakan bahwa Ki Wahan bukanlah seorang pendekar. Dia hanyalah seorang petani biasa. Tapi nampaknya Gusti Ardaraja tidak juga mau percaya. Nah, kalau memang Gusti Ardaraja ingin bertemu dengan seorang pendekar, maka Ranggalawe lah orangnya. Ranggalawe memang seorang pendekar berdarah panas. Dia tidak bisa menahan diri lagi begitu melihat sikap Ardaraja yang sewenang-wenang terhadap Ki Wahan. Karena itu dia pun segera mencabut kerisnya yang terkenal dengan nama Megalamat. Suasana menjadi tegang. Tak ada orang yang berani bicara. Lembu Sora segera melompat ke depan Ranggalawe. Jangan Ranggalawe, jangan kataku. Biarlah Paman Lembu Sora. Biarlah saya menjadi korban. Ayo, siapapun di antara kalian yang ingin membunuh Ki Wahan, hadapilah aku Ranggalawe. Setan alas kau Ranggalawe. Kau mau minggir atau tidak? Sabar Gusti. Sabarlah Gusti Ardaraja. Minggirlah Paman Kepemundaran. Aku tidak akan membiarkan tantangan ini. Aku tidak sudi kedudukanku sebagai Pangeran Pati dihina dan dilecehkan oleh seorang seperti Ranggalawe. Sabarlah Gusti. Jangan terburu nafsu. Marilah kita bicarakan soal ini secara baik. Benar Gusti Ardaraja. Hamba kira semua ini terjadi hanyalah kesalahpahaman belaka. Hamba mohon maaf atas kelancangan keponakan hamba, si Ranggalawe. Dia memang seorang pendekar berdarah panas. Dia mudah tersinggung. Hah? Dia boleh menjadi pendekar berdarah sepanas Gunung Merapi. Dia boleh mudah tersinggung seperti banteng terluka. Tapi dia harus tahu bahwa aku adalah seorang Pangeran Pati di Kerajaan Kediri. Dengan perbuatannya seperti itu, aku bisa memerintahkan prajurit-prajuritku untuk mencincang tubuhnya habis-habisan. Saudara-saudara, bila Anda pertengkaran panas itu akhirnya segera bisa kembali dipadamkan. Keris Megalamat sudah kembali berada di dalam sarungnya. Demikian juga Kebo Mundarang berhasil membujuk Ardaraja agar kembali menyarungkan kerisnya. Ranggalawe, Lembu Sora dan beberapa orang warga desa Majapahit naik ke atas punggung kudanya masing-masing. Demikian pula Ardaraja berikut prajurit-prajurit Kediri segera naik ke atas punggung kudanya. Dan mereka pun segera berangkat meneruskan perjalanan. Sementara itu, Diah Sang Gramawijaya nampak masih berbincang-bincang dengan Sang Prabu Jayakatwang di ruangan pendopo. Mereka baru saja menyelesaikan santap siang bersama. Di sudut ruangan pendopo, nampak seorang lelaki tua dengan pakaian seorang nayaga sibuk memainkan tetabuhan. Suasana menjadi sangat tenang dan damai. Sang Prabu Jayakatwang kelihatan puas atas sambutan yang diberikan oleh Diah Sang Gramawijaya. Coba kau tuangkan lagi secangkir minuman untukku. Silakan. Ampun Gusti Prabu. Minuman di sini tentunya tidak lezat seperti minuman di kota Kediri. Bukan begitu. Aku sedang haus sekali sekarang ini. Dan rasanya minuman ini cukup lezat. Oh ya, bahannya dibuat dari apa minuman ini? Bahan pokoknya dibuat dari air perasan pelepah pohon aren, Gusti Prabu. Ada salah seorang warga desa Majapahit ini yang pandai sekali membuat minuman tuak.
Dia bisa membuat tuak aren, tuak kelapa, tuak jerami ataupun tuak pohon tal. Mari Gusti, mari silakan minum. Terima kasih Ramapati. Oh ya, Sang Ramawijaya, aku ingin menanyakan sesuatu padamu. Apakah itu Paman Prabu? Apakah kau tahu di mana letak Desa Lopandak? Rasanya baru sekarang ini hamba mendengar Desa Lopandak, Paman Prabu. Barangkali Paman Ramapati tahu. Hamba juga baru sekali ini mendengarnya, Gusti. Mungkin saja letaknya di sekitar lereng Gunung Arjuno. Tapi entahlah, hamba juga tidak tahu persis. Ada apa dengan desa itu, Paman Prabu? Desa itu telah dipergunakan sebagai tempat untuk menyusun laskar kekuatan. Entah siapa dalangnya. Aku sendiri tidak tahu. Mungkin mereka adalah sekelompok orang atau golongan yang tidak menyukai pemerintah Kediri. Dan mereka bermaksud merongrong kewibawaan pemerintah Kediri. Kalau begitu Gusti Prabu harus berhati-hati. Kelompok seperti mereka itu jangan dibiarkan merajalela. Iya, tentu saja. Mereka sudah ditumpah semuanya. Aku memang harus selalu waspada. Bukan aku mencurigai pedukuhan Majapahit ini, Sang Ramawijaya. Tapi iya, untuk mewujudkan suasana yang tertib dan aman dalam sebuah negara, aku memang harus bertindak tegas terhadap sekelompok orang yang ingin menjaga kekuasaan kewibawaanku sebagai Raja Kediri. Bukankah demikian adalah sikap yang paling tepat, Sang Ramawijaya? Hamba kira sikap dan tindakan Paman Prabu Jayakatwang cukup bijaksana. Memang kelompok-kelompok seperti itu jangan sampai diberi angin, sehingga kekuatannya semakin besar, dan akhirnya kekuatan itu akan tumbuh dan berkembang, sehingga bisa merongrong kewibawaan pemerintahan di Kediri. Adapun mengenai pendukuhan Majapahit ini, hamba jamin bersih dari kelompok ataupun orang-orang seperti itu, Paman Prabu. Kami selalu berhati-hati setiap menerima pendatang baru. Bagus, bagus. Kau dan orang-orangmu, seluruh warga Majapahit di sini, harus ikut bertanggung jawab, ikut menjaga ketertiban dan keamanan seluruh wilayah Kediri. Itu merupakan bukti kesetiaan kalian pada pemerintah Kediri. Kalau ada sesuatu yang mencurigakan, kalian bisa segera melaporkan pada Pati Kepemundarang atau langsung padaku di Istana Kediri. Ketika mereka sedang sibuk berbicara di ruangan pendopo itu, dari jauh terdengar derap orang-orang berkuda yang semakin lama semakin dekat. Bagaimana Arda Raja? Sudah puas kau berjalan-jalan mengelilingi Majapahit? Iya, hamba sudah berkuda mengelilingi pedukuhan kecil ini. Tapi nampaknya hamba harus kecewa, Ayahanda Prabu. Nampaknya penghuni hutan tarik sekarang ini sudah mulai cerdik. Di samping itu nampaknya mereka pun sekarang sudah menjadi penghuni yang cukup berani. Apa maksudmu, Arda Raja? Agaknya perburuan kita kali ini harus gagal, Ayahanda Prabu. Apa maksudmu? Ayahanda Prabu, menurut pendapat hamba, dan hamba yakin bahwa pendapat ini adalah benar, penghuni hutan tarik yang sekarang ini mereka namakan Majapahit
ada kemiripan dengan penghuni desa Lopandang. Adi Ardaraja, warga Majapahit adalah warga Majapahit. Kami tidak mempunyai hubungan apa-apa dengan desa yang bernama Lopandang. Itu menurut pengakuanmu, Kakang Wijaya. Tapi buktinya mereka, orang-orangmu, warga desa Majapahit ini, sama persis dengan warga desa Lopandang. Pandangan mereka sama tajamnya dengan pandangan mata warga desa Lopandang. Pandangan mata para pemberontak, pandangan mata para pembangkang negara. Kata-kata yang diucapkan Ardaraja menukik dengan tajam bagaikan mata sebilah pedang yang ingin mencari mangsanya. Suasana di ruangan pendopo seketika menjadi panas dan tegang. Tak seorang pun berani mengucapkan sepatah kata pun. Nah, saudara pendengar, bagaimanakah kisah selanjutnya? Nantikan saja lanjutan kisah Tutur Tinular ini dalam seri berikutnya. Sampai jumpa. Demikian Sandiwara Radio Tutur Tinular.